Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm so glad to meet you again. And this time, we're gonna talk about direct and indirect speech. Ada yang mengatakan direct and indirect speech. Dua-duanya benar. Dan ini seperti kita berbicara mengenai kalimat langsung dan tidak langsung dalam bahasa Indonesia. So here we go. There are three kinds of direct and indirect speech that I'm going to share for today, and they are statement, atau pernyataan, command, perintah, dan question atau pertanyaan. Mereka bertiga punya ciri-ciri khusus untuk membuat kalimat baik langsung maupun tidak langsung. And sebelum kita mulai membahasnya, ada berbagai macam hal yang berubah ketika kita membuat kalimat dari direct to indirect. So here we go. When we meet to be, kalau kita bertemu dengan to be dalam kalimat langsung seperti am is, pada kalimat tidak langsung indirect speech become was, or becomes were, can menjadi could, shall or will becomes should and would, may become might, have to, has to become had to, and have menjadi had. Intinya kalau dalam kalimat tidak langsung, kalau kita lihat bentuknya, dari yang present menjadi yang past. That's it. Cara mengenai perubahan ini, maka ada juga perubahan tenses. Direct speech in present tense become past tense in indirect speech. Kalau present continuous tense, maka dia menjadi past continuous tense. And direct simple future become past future. Past tense menjadi past perfect. Jadi kalau kita lihat, semua yang present menjadi past. Ya kan? Kalau past tense, dia menjadi past perfect. Jadi semakin tua tensesnya. Karena kita bicara mengenai kalimat yang melaporkan dalam bahasa Indonesia, misalnya begini. Saya bilang, saya baik-baik saja. Kemudian Anda melaporkan kalimat saya kepada teman Anda. Anda bilang, Pak Agus tadi bilang bahwa dia baik-baik saja. Ada perubahan kalimat, ada perubahan tenses di situ. Okay. Then, statement. Tadi ada tiga. There are three kinds of direct and indirect speech. Number one is statement. Dalam indirect statement, we use that. Kita menggunakan kata that atau bahwa as a connector, sebagai penghubung kalimat pengantar atau introduce phrase dan kata-kata yang dilaporkan atau reported words. Jadi nanti akan sering kita mendapatkan introduce phrase atau kata pengantar seperti pada saya bilang, dia mengatakan, nah setelah kata tersebut, maka biasanya menggunakan kata that. Saya bilang bahwa, that's it. Kemudian diikuti oleh reported words atau kata-kata yang dilaporkan. Nah, kalimat-kalimat pengantar dalam indirect statement biasanya berbentuk he said. Tadi dia bilang, he said to me that. Tadi dia bilang kepada saya bahwa. Kemudian diikuti oleh reported words. He told me that, bla bla bla. He said that. Nah, biasanya bentuk kata-kata atau frasa dalam introduce phrase itu diikuti dengan that. Let's see example below. Mari kita lihat contoh. Tom said, I didn't go to school this morning. Ini kalimat langsung atau direct speech. When I want to change that into indirect speech, kalau saya ingin merubah menjadi kalimat tidak langsung, maka menjadi Tom said that he hadn't gone to school that morning. Mari kita lihat perubahannya, teman-teman. Tom said menggunakan tanda petik sebagai kalimat langsung, ciri-cirinya kan begitu. Kemudian pada kalimat B, kalimat tidak langsung, tidak lagi tanda petiknya, karena dia melaporkan. Setelah Tom said, maka kita menggunakan kata penghubung that. Nah, kalimat langsung I didn't go to school this morning, kita rubah menjadi kalimat indirect atau kalimat tidak langsung menjadi he hadn't gone to school that morning.
How to do that? Bagaimana caranya melakukannya? Nah, karena yang melaporkan adalah Tom, maka kalimat langsungnya dia berganti menjadi he, laki-laki. Kemudian didn't adalah bentuk kalimat negatif past tense, maka dia menjadi past perfect, menjadi hadn't. Go menjadi gone, karena past perfect diikuti oleh verb ketiga, gone. To school. This morning berbentuk kalimat langsung, maka kalimat tidak langsungnya menjadi that morning. Dalam direct, this, dalam indirect, that. Itu ya. Let's see another example. Mary told her friends, I have been to Bali twice. Mary bilang kepada temannya, setelah ke Bali 2 kali. Kalimat tidak langsungnya menjadi, Mary told her friends that she had been to Bali twice. Kalimat ini pada kalimat tidak langsung, I have been to Bali twice berbentuk present perfect. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi past perfect. I menjadi she. Karena apa? Mary itu kan perempuan, she. Had been menjadi had been. Dia karena menjadi dari present perfect menjadi past perfect. To Bali twice, tidak berubah sama sekali. Another example, Father said I'm going out town tomorrow. Menjadi father said that he, mengartikan father, was going out, am menjadi was karena present menjadi past tense. Kemudian sama, tomorrow berubah menjadi the following day. Itu udah rumusnya. Jadi ketika kalimat langsungnya berbentuk tomorrow pada time signalnya, so in indirect speech it becomes the following day. Mary told John, my father warned me last night. Kalimat ini berbentuk kalimat langsung past tense. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi past perfect. Let's see this. Mary told John that her father had warned her the night before. Dari my father menjadi her father. Bagaimana caranya? Mary itu perempuan. Ketika dia bilang ayah saya, maka kalimat tidak langsungnya menjadi ayahnya, her father. Warned berbentuk past tense, maka menjadi past perfect adalah had plus verb ketiga, had warned. Me, karena dia adalah Mary sebagai objek, menjadi her. Last night menjadi the night before. Itu sudah rumusnya, the night before. Oke. Contohnya berikutnya dan pastikan Anda paham pada tahap ini. Apabila kalimat pengantarnya dalam bentuk simple present tense, maka kalimat yang dilaporkan tidak mengalami perubahan. Look at this example. Tadi kita udah belajar mengenai John said. Nah, bagaimana kalau John says? Kalimat pengantarnya berbentuk present tense, John says. Maka tense-nya tidak berubah. Mari kita lihat perubahannya. John says that he will go to Bandung tomorrow. Maka kalimat ini tidak langsungnya tidak berubah tensesnya, tetap berbentuk future. Tidak berubah menjadi would, tetapi tetap berbentuk future. Why? Karena kalimat pengantarnya adalah present tense, John says. Contoh lain, Mary says, I have seen that film. Menjadi, Mary says that she has seen that film. Intinya tense tidak berubah. Yang berubah mungkin hanya subjeknya saja, karena dia adalah kalimat melaporkan. Oke? Jadi it's very important to understand and to notice kalimat pengantar. That's very important thing. Because it's going to change or it's going to relate, akan menghubungkan dengan kalimat utamanya. Sekarang kalimat kedua berbentuk common. The second sentence is a common. It's very simple. Why I said that? Here we go. Common dibagi menjadi dalam dua bagian, yaitu positive common. Nah, dalam perintah positif, we just have to add to in the beginning of the common sentence. Jadi dalam kalimat perintah positif, kita hanya menambahkan to saja di depan kalimat perintahnya. Sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan perintah yang dilaporkan. Kalimat-kalimat pengantar dalam jenis ini adalah He asked me.
He told me. Example, he asked me, open your book. Dia bilang kepada saya, buka bukumu. Ini perintah. Dan dia kalimat langsung berbentuk perintah. Sekarang, how to change that command into direct, indirect speech in a command. Jadi, kita akan merubah menjadi kalimat statement. Sekali lagi, ketika kalimat perintah dalam bentuk direct speech, maka kalimat indirect speech-nya berbentuk statement. Maka dia menjadi, he asked me to open my book. He asked me, open your book. Dia bilang, buka bukumu. Maka dia menjadi, dia bilang kepada saya untuk membuka buku saya. He asked me to open my book. Itu kalimat common. Example, Mary told me, talk to Jane. Maka kalau ada kalimat begini, bagaimana merubah menjadi kalimat tidak langsung? Jadi, Mary told me to talk to Jane. Hanya tambahkan kata to saja sebelum kata kerja. Mary told me to talk to Jane, dan tidak perlu menggunakan tanda petik. Another example, Mother asked John attention to what I say. Menjadi, Mother asked John to attention to what she said. Ya, sekali lagi mari saya coba ulang. Mother asked John to attention to what she said. She karena dia adalah ibunya John. Another example, John told Mary, wait until I come. Maka menjadi, John told Mary to wait until he came. Bukan lagi he come, tapi he came. Karena setelah itu, maka dia berbentuk biasa aturan di kalimat tidak langsung. Dari present tense menjadi past tense. Iya kan? Mari saya ulang kembali. John told Mary menjadi, John told Mary to wait until he came. The teacher said to the student, be quiet while I am talking. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi, yes, you're right. The teacher said to the student to be quiet while he was talking. Okay? Then student, what about negative comment? Jadi comment itu ada dua, positive and negative. Dalam perintah negatif kita tambahkan not to. Kalau tadi positif cuma tambah to aja, sekarang not to di depan perintah yang dilaporkan. Example, Mary told John, don't wait for me. So it becomes Mary told John not to wait for her. Tambahkan kata not to. Don't-nya hilang ya, karena sudah diganti menjadi kalimat statement ya. Mary told John not to wait for her. Kenapa her bukan me? Ya, karena me itu mewakili Mary dan dia sebagai objek, maka berubah menjadi her. Okay? Another example. Kita lihat contoh yang berbeda. I told him don't mention it to anyone. Can you do that? Maka dia menjadi I told him not to mention it to anyone. Jadi kata do not hanya menjadi not to. Sisanya sama saja dan tidak perlu menggunakan tanda petik. Let's do the test. Mari kita kerjakan tes di sini. Okay, number one example. Father asked her, don't go there alone. So menjadi father asked her not to go there alone. Ira asked Tom, don't come to my house again. Maka menjadi Ira asked Tom not to come to her house again. Oke, jadi my menjadi her karena Ira itu perempuan. Selebihnya Anda bisa mengerjakan sendiri pada contoh-contoh yang ada di slide ini. Bagaimana sekarang kalau kalimat berbentuk pertanyaan yang mengandung kata tanya seperti where, when, why, what, who, how, etc. So, kata-kata tersebut digunakan sebagai penghubung dalam reported speech. Tetap ditulis. Pertanyaan yang dilaporkan berubah menjadi bentuk positif. Example,
He asked me, where? Contoh, the man asked me, where do you live? Kalimat langsungnya berbentuk pertanyaan menggunakan kata where. Example, the man asked me, where do you live? Si laki-laki tersebut tanya kepada saya, di mana Anda tinggal? Maka kalimat tidak langsungnya menjadi kalimat statement, bukan lagi question. So here we go. The man asked me where I lived. Jadi kata where tetap diikutkan. Kemudian susunan berikutnya berbentuk kalimat statement, yaitu subjek, predicate, objek, atau subjek, verb, objek. I. Why I? Di sini kan you, Pak. Kenapa jadi I? Ya, karena ditanyakan saya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Maka tadi saya mengatakan, the man asked me where I live. Tadi si laki-laki bilang, di mana saya tinggal. Oke, where I lived. Remember, karena questionnya berbentuk present tense, maka statementnya pada kalimat tidak langsung berbentuk past tense. Okay? Another example. John asked Mary, why do you get angry with me? Kenapa kamu marah kepada saya? John asked Mary menjadi John asked Mary why she got angry with me. She karena dia adalah Mary. Ya kan? Get menjadi got karena kalimat tidak langsungnya harus berbentuk past tense. Karena kalimat langsungnya berbentuk present tense, maka get menjadi got. Angry with tetap sama. Kenapa menjadi him? Ya, karena me pada konteks ini adalah John yang berkata, maka objeknya menjadi him. Another example. I asked him, when did you get back from your trip? Menjadi I asked him when he got back from his trip. Kalimat langsungnya C ini berbentuk kalimat pertanyaan past tense, maka kalimat D-nya tidak langsung menjadi bentuk kalimat statement past perfect. Remember, at the beginning, at the previous slide, jadi ketika ada past tense, dia ada kalimat langsung menjadi past perfect, jadi kalimat tidak langsung. He asked me, how will you go there? Maka menjadi he asked me how I would go there. You menjadi I, will menjadi would, go-nya sama, there-nya sama. Oke. Kalau ada pertanyaan, you may jump through me, you may give me question, and I'm so happy to answer that question. Okay? So here we go. This is another example, so you can study from here. Ini contoh lain yang Anda bisa pelajari di sini. It takes time. Nah, bila pertanyaan langsung tidak menggunakan kata-kata tanya, bagaimana? Hanya merupakan pertanyaan berbentuk yes, no question. So don't forget to use if or whether. Jadi kalau kalimat tanya misalnya, are you okay? Yes, I'm fine. Misalnya, yaitu kalimat tanya yang bisa dijawab dengan yes, no, maka untuk penghubungnya kita menggunakan kata if atau whether, yang berarti jika atau apakah. Ya, sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan pertanyaan yang dilaporkan. Example. The boy asked John, does Mary live near here? Kalimat ini kan berbentuk kalimat langsung dan bisa dijawab dengan yes, no. Ya kan? Maka kalimat tidak langsung yang menjadi the boy asked John. If sebagai penghubung antara kalimat utama dengan frasa pengantarnya. Menjadi the boy asked John if Mary lived near here. Anak tadi bertanya kepada John, apakah Mary tinggal dekat sini? Apakah Mary tinggal dekat sini? Jadi kalimat statement. Maka if sebagai penghubung, Mary dasnya tidak usah ditulis karena menjadi kalimat pernyataan bukan lagi pertanyaan. Langsung saja subjek, predicate, objek. Subjeknya siapa? Mary. Karena ini berbentuk kalimat present pada kalimat langsungnya, maka kalimat tidak langsungnya menjadi past tense. If Mary lived near here, near there, sorry. Here menjadi there. Oke? Sekarang coba kita kerjakan tes di sini. Oke? So, there are... Excuse me?
Jadi silakan dikerjakan tesnya. Oke, baik yang ini tidak perlu dikerjakan, jadi yang dikerjakan adalah slide sebelumnya. Oke, jadi once again, you don't have to do this slide. In the previous slide, just do that. Kemudian nanti kirimkan jawaban kamu lewat link yang nanti akan saya bagi di Google Classroom ini juga. So guys, thank you so much for watching this video in my YouTube channel. For this material to the direct and indirect speech, don't forget to do the test. Okay, have a great time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.